Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Irma Yunita. Di sini saya mengajar mata pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan di kelas 12 SMKN Kadipaten Tasikmalaya. Untuk kali ini saya akan membahas mengenai dana kas kecil metode fluktuasi. Untuk kompetensi dasarnya yaitu 3.15 yaitu menerapkan pembuatan laporan dana kas kecil metode fluktuasi, dan 4.15 yaitu membuat laporan dana kas kecil metode fluktuasi. Apa sih metode fluktuasi itu? Metode fluktuasi adalah metode penentuan kas kecil dengan saldo kas kecil tidak tetap, tetapi berubah-ubah berdasarkan jumlah pengisian kembali dana kas kecilnya. Kemudian apa sih ciri metode fluktuasi itu? Yang pertama, untuk metode fluktuasi, saldo rekening dana kas kecil itu tidak tetap. Jadi antar bulan saldo yang dicanangkan untuk metode fluktuasi pasti akan berubah-berubah tiap bulannya. Berbeda dengan metode impres, dana kas tetap, pengajuan kembali saldo kas kecil itu adalah tetap. Kemudian ciri yang kedua, jumlah pengisian kembali tidak sama dengan jumlah pengeluaran. Yang ketiga, di metode fluktuasi ini pada saat pengeluaran dengan dana kas kecil itu harus di jurnal. Kemudian yang keempat cirinya, metode fluktuasi ini ketika pengisian dana kas kecil dengan metode fluktuasi dilakukan secara periodik atau apabila telah melalui tingkat minimum. Oke, kita lanjut ke pencatatan dengan metode fluktuasi. Untuk kegiatan yang pertama adalah pembentukan dana kas kecil. Nah, untuk pembentukan dana kas kecil ini itu terbagi menjadi dua. Ada yang di kolom debit, ada yang di kolom kredit. Jika di kolom debit itu adalah kas kecilnya, dan di kolom kredit itu adalah kas banknya atau kas besarnya. Jadi kalau pembentukan dana kas kecil, otomatis kas kecil yang bertambah, kemudian kas besar yang di bank itu adalah berkurang. Kalau bertambah berarti itu ada di debit, kalau berkurang itu ada di kredit. Selanjutnya kegiatan yang kedua, pemakaian dana kas kecil atau ada biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Otomatis biaya-biaya itu akan muncul di debit. Kalau misalnya di kreditnya yaitu adalah kas kecil. Jadi biaya itu bertambah di debit dan kas kecil berkurang di kredit. Kegiatan yang ketiga adalah pengisian kembali dana kas kecil. Untuk pengisian kembali, otomatis kas kecil akan bertambah. Kalau kas kecil bertambah, otomatis ada di kolom debit. Dan pada akhirnya, kas yang di bank itu akan berkurang dan akan dicantumkan di kredit. Kemudian, kegiatan yang keempat adalah pengembalian dana kas kecil. Jika dikembalikan, otomatis yang bertambah itu adalah kas di bank. Jadi kalau dikembalikan, otomatis kas di banknya akan bertambah dan akan muncul di kolom debit. Sehingga di kolom kredit itu adalah kas kecil yang mengalami pengurangan. Itu adalah pencatatan dengan metode fluktuasi. Kita lanjutkan, apa sih perbedaan metode impres dan metode fluktuasi? Nah, di sini sudah dibuatkan perbedaannya. Metode impres itu adalah metode dengan pengisian kembali dana kas kecil dengan jumlahnya yang sama. Jumlah pengeluaran yang sama. Kalau misalnya pembentukan dana kas kecilnya juga dengan dana yang sama. Kalau metode fluktuasi, jumlah pengisian kembali dana kas kecil tidak sama dengan jumlah pengeluaran yang dilakukan untuk pembiayaan biaya-biaya. Nah, untuk yang kedua, apa bedanya? Yang kedua, pada saat pengeluaran dana kas kecil itu tidak di jurnal, hanya membuat bukti pengeluaran kas kecil. Nah, untuk metode fluktuasi,
pada saat adanya pengeluaran, dana kas kecil harus dicatat atau di jurnal sesuai dengan jumlah yang dikeluarkan untuk pembayaran biaya. Jadi kalau misalnya kalian buat jurnal nanti, kalau metode impres, kalau ada biaya-biaya yang dikeluarkan, itu tidak dicatat di jurnalnya. Cukup ditulis aja tidak di jurnal. Tetapi kalau misalnya di metode fluktuasi, apabila ada pembiayaan itu wajib di jurnal dan dicatat. Selanjutnya, metode impres itu saldo rekening dana kas kecil adalah tetap. Ya, jadi saldonya harus tetap. Pengajuan kembali jumlahnya adalah tetap. Kalau untuk fluktuasi, saldo rekeningnya itu berubah-ubah, ya, tidak tetap. Kemudian, perbedaan yang selanjutnya adalah pada akhir periode perlu disesuaikan. Untuk impres, kalau untuk fluktuasi pada akhir periode tidak perlu disesuaikan. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal metode fluktuasi. Saya bacakan soalnya. PT Adijaya menyelenggarakan sistem dana kas kecil untuk pengeluaran yang bersifat kecil. Metode fluktuatif atau fluktuasi digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan kas kecil. Berikut ini adalah transaksi yang dilakukan oleh PT Adijaya. Nah, ada beberapa transaksi yang dilakukan oleh PT Adijaya. Tanggal 1 Maret dibentuk dana kas kecil dengan mengeluarkan cek nomor 17 sebesar 2 juta rupiah. Kemudian tanggal 10 Maret dibayar beban telegram ke Semarang itu Rp50.000. Kemudian tanggal 13 dibayar biaya angkut pembalian Rp100.000. Tanggal 15 dibeli perlengkapan kantor Rp150.000. Kemudian tanggal 25 Maret dibayar uang makan pegawai sejumlah Rp100.000. Kemudian tanggal 30 diisi kembali dana kas kecil dengan cek nomor 25. Kita jurnal yang tadi PT Adijaya untuk melakukan transaksi yang harus dijurnal dengan metode fluktuasi. Ini jawabannya. Tadi tanggal 1 adalah dibentuk dana kas kecil dengan mengeluarkan cek nomor 17 sebesar 2 juta. Jadi untuk kas kecil itu pasti bertambah 2 juta, kemudian kas besar yang ada di bank itu berkurang 2 juta. Jadi kalau bertambah, tadi saya sudah bilang kalau bertambah itu pasti di debit, dan kalau berkurang itu pasti di kredit. Kemudian cek lagi 10 Maret dibayar beban telegram ke Semarang 50.000. Kita jurnal. Jadi tanggal 10 itu jurnalnya adalah biaya angkutnya di debit bertambah 50 dan kas kecilnya berkurang di kredit sejumlah Rp50.000. Tanggal 13 dibayar biaya angkut pembelian Rp100.000. Berarti sama dengan yang tadi. Biaya angkut pembelian Rp100.000 itu bertambah di debit, kemudian kas kecilnya berkurang di kredit. Tanggal 15 kita cek dibeli perlengkapan kantor di Rp150.000. Kemudian di jurnalnya adalah perlengkapan kantor itu bertambah di debit Rp150.000 dan kas kecilnya berkurang di kredit sebesar Rp150.000. Tanggal 25 dibayar uang makan pegawai yang lembur, itu dibayarnya adalah Rp100.000. Cek di jurnalnya. Di jurnal biaya makan pegawai Rp100.000 ada di debit, kemudian di mohon maaf kita cek lagi yang ini. Tadi biaya makan pegawai Rp100.000 dan di debit, kemudian kas kecilnya itu di kredit. Kemudian tanggal 30 diisi kembali. Kalau diisi kembali dana kas kecil, otomatis kas kecilnya akan bertambah. Berarti kas kecil berada di debit sejumlah Rp400.000. Kenapa? Dari mana Rp400.000 ini? Dari pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh PT Adijaya. Kita jumlahkan biaya angkut 50, biaya angkut pembelian Rp100.000, perlengkapan Rp150.000, dan biaya makan pegawai Rp100.000. Jadi kalau dijumlahkan adalah Rp400.000. Nah gitu ya. Ini adalah jurnal untuk metode fluktuasi. Jadi kalau saya ulangi lagi, metode fluktuasi ini
ketika ada semua transaksi pengeluaran itu wajib dijurnal ke dalam jurnal umum gitu ya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa ya untuk di subscribe, like, and comment YouTube OTKP SMK Kadipaten. Terima kasih. Wassalamualaikum.